awal dulu ya, dari sejarah kekhalifahannya. Beliau mendatangi sufi besar, ulama besar saat itu, yaitu Hasan Basri. Yang mungkin kemarin kalian kenal waktu kita ngaji Robi'ah, ngaji-ngaji sufi. Ini kan salah satu sufi yang terkenal dengan konsep khauf dan rojaknya. Setelah terpilih jadi khalifah, yang didatangi awal adalah Hasan Basri untuk minta nasihat. Jadi minta nasihat pada ulama. Dia yang mendatangi Hasan Basri, bukan Hasan Basri dipanggil ke istana. Ya sowan. Ya karena itu nasihatnya Hasan Basri. Di antara jawabannya Hasan Basri, ketahuilah Amirul Mukminin bahwa Allah menjadikan kepala negara yang adil itu untuk meluruskan segala yang miring, membetulkan yang bengkok, memperbaiki yang rusak, menguatkan yang lemah, membela yang teraniaya, dan menolong semua orang yang terlantar. Ini harus ada di kepalanya khalifah pertama-tama. Jadi fungsi pemelihara. Jangan sampai ada yang bengkok, jangan sampai ada yang miring, jangan sampai ada yang rusak. Harus menguatkan yang lemah, membela yang teraniaya, menolong yang terlantar. Yang kedua, ini panjang, saya potong beberapa saja. Kalian bisa cari sendiri banyak di kitab-kitab. Kepala negara yang adil itu laksana seorang gembala yang berhati sayang pada binatang gembalaannya. Dia adalah kawan yang mengantarkan gembalaan ke tempat yang lebih baik, menjauhkan dari tempat yang berbahaya, menjaga dari gangguan binatang buas, dan memelihara dari panas dan dingin. Jadi pemimpin itu, kalau bahasa Jawa, tugasnya momong. Jadi harus bisa momong. Momong itu bisa menampung, bisa menerima, kemudian nuntun dan mengarahkan. Siapa yang dipimpin? Jadi yang pertama dinasehati, pemimpin yang adil perhatikan orang-orang lemah. Yang kedua, pemimpin yang adil harus bisa ngomong. Yang ketiga, pemimpin yang adil adalah pelindung anak yatim, bendaharawan bagi kaum fakir miskin. Bendaharawan itu maksudnya kalau ada orang fakir miskin, negara yang ngopeni, mendidik, mengasuh mereka saat kecil dan menjadi pelindungnya di saat besar. Jadi kayak di undang-undang kita itu loh, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dipelihara itu maksudnya diopeni, diangkat dari kemiskinannya, bukan berarti dipelihara, dibiarkan aja biar banyak. Karena kalimatnya kan dipelihara, kamu berarti dipelihara, makanya umat miskin itu ndak habis-habis, Pak. Kenapa dipelihara oleh negara, Pak? Oke, ndak, maksudnya dipelihara oleh negara itu diopeni basa Jawane. Ini mungkin itu dulu terjemahan langsung dari bahasa Jawa, jadi diopeni jadi dipelihara. Karena kadang-kadang kita menerjemah ngomong itu kan yang Jawa kan dari Jawa langsung diindonesiakan. Kayak tadi saya baca skripsi itu kalimatnya kan kelihatan orang Jawa. Jadi setiap pagi masyarakat pada pergi ke masjid. No kalimat kok pada pergi ke masjid itu. Maksudnya basa Jawa, saben esuk wong-wong padha mangkat ning masjid. Jadi akhirnya kalimatnya jadi pada pergi ke masjid. Kan bingung kita yang ndak Jawa mesti bingung kok ada pada pergi ke masjid itu. Padha mangkat ning masjid maksudnya. Itu bahasa Indonesia sama kayak dipelihara oleh negara tadi.
Oke, jadi nasihatnya Hasan Basri, pemimpin yang adil, perhatikan orang-orang lemah, harus bisa ngomong, perhatikan orang miskin dan anak yatim. Mereka tidak boleh merasa dicuekin. Oke, itu panjang nasihatnya Hasan Basri. Cuma ini untuk pelajaran bagi kita bahwa kalau sudah ada di posisi puncak, ulama jangan ditinggal. Orang-orang pinter jangan ditinggal. Harus didengarkan nasihatnya. Oke, kadang-kadang kebalik. Waktu ingin jadi pimpinan, ulamanya dilibatkan. Yang diincar masanya. Kalau sudah jadi terus ditinggal, itu kebalik. Justru butuh ulama kalau sudah jadi. Masukan-masukannya berharga untuk ngatur negara. Zaman dulu sering sufi, ulama itu didatangi oleh sultan-sultan, oleh raja-raja. Kenapa harus didatangi? Karena mereka tidak mungkin mau datang ke istana. Yang butuh mereka yang datang. Jadi jabatan jangan dicari, kalau sudah dapat laksanakan sebaik-baiknya, minta nasihat ahlinya. Itu kepemimpinan yang baik.